Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Joko Sutrisno. Kali ini akan dipaparkan ukuran pemusatan berkenaan dengan min atau rata-rata hitung. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share. Min sering juga disebut dengan rata-rata, rerata, atau rataan adalah jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Ini contoh atau ilustrasi, ada data 6, 4, dan 8. Jadi jumlah datanya, banyaknya datanya ada 3. Min jumlah dari seluruh data dibagi banyaknya data, berarti 6 ditambah 4 ditambah 8 dibagi 3. 6 tambah 4 tambah 8, 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi min atau rataan atau rata-rata data sama dengan 6. Andai data X yang terdiri dari X1, X2, X3 sampai dengan Xn atau X yang ke N. Min atau rataan dari X dinotasikan dengan X bar. Jadi X ada garis di atasnya, dibaca X bar. Tadi telah disampaikan bahwa rata-rata atau min itu jumlah dari seluruh data dibagi banyaknya data. Karena datanya X, maka jumlah dari X dibagi banyaknya data. Berarti X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya sampai dengan X ke N atau Xn. Dibagi banyaknya data, karena ini sampai Xn berarti banyaknya datanya N. X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya sampai Xn atau jumlah dari X ini sering juga disebut dengan sigma X. Jumlah dari X disebut juga dengan sigma X, ditulis dengan lambang sigma seperti ini, dibagi N. Maka min atau rataan atau rata-rata yang dinotasikan dengan X bar itu sama dengan sigma X dibagi N. Nah, ini kita dapatkan rumus X bar sama dengan sigma X dibagi N. Kita lihat contoh yang kedua. Andai kata diketahui data 5, 4, 8, dan 3. Ingat rumusnya X bar sama dengan sigma X dibagi N. Atau jumlah dari X yaitu 5 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 3 dibagi banyaknya data. 4 buah yaitu 4. Ini dijumlahkan sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi min atau rataan data sama dengan 5. Saya pikir jelas kalau menggunakan rumus atau menggunakan definisi bahwa min itu atau rataan itu atau rata-rata jumlah dari seluruh data dibagi banyaknya data. Andai kata sudah dipahami dan lebih cepat menggunakan Excel. Misalkan datanya 5, 4, 8, 3. Ingat jumlah dari seluruh data dibagi banyaknya data. Datanya ada 4. Jumlahnya kalau pakai Excel jumlah sama dengan sum buka kurung blok dari data pertama sampai data terakhir. Tutup kurung. Enter. Jumlah datanya 20. Maka rata-ratanya jumlah data 20 dibagi 4. Oke. Itu kalau menggunakan definisi. Atau menggunakan rumus Excel langsung. Rumus Excel rata-rata atau min.
sama dengan average atau average, buka kurung, blok data semuanya, mulai data pertama sampai data terakhir. Tutup kurung, enter. Nah, sama saja hasilnya yaitu 5. Jadi mencari rata-rata kalau menggunakan rumus Excel bisa menggunakan definisi jumlah data dibagi banyaknya data. 20 dibagi 45 atau menggunakan rumus Excel sama dengan average, buka kurung, blok, tutup kurung, enter. Oke, itu tadi 2 contoh. Satu pertama menggunakan tanpa rumus, yang kedua menggunakan rumus, dan contoh yang ketiga yang terakhir menggunakan Excel. Sekarang bagaimana untuk data kelompok atau data yang tertulis dalam daftar distribusi frekuensi. Nah, untuk mencari rata-rata data yang tertuang dalam daftar distribusi frekuensi dapat digunakan rumus ini. X bar sama dengan sigma fx dibagi sigma f. Sigma fx dibagi sigma f. Oke, kita masuk di contoh agar lebih jelas. Contoh ketiga. Andai kata diketahui data hasil tes. Hasil tes yang nilai 8, jumlah siswanya 16. Yang dapat nilai 7, jumlah siswanya 18, dan seterusnya seperti ini. Diminta untuk mencari rataan atau mean hasil tes. Langkahnya mempermudah, kita buat tabel persiapan seperti ini. Ini misalnya saya buang terlebih dahulu. Kita bersama menyelesaikannya. Data ini kita masukkan ke tabel persiapan perhitungan ini. Yang hasil tes itu menjadi data kita, yaitu X. Jumlah siswa itu frekuensinya seperti ini. Rumusnya sigma fx dibagi sigma f, maka dicari fx-nya dulu. Fx sama dengan 16 dikali 8, 128. Yang di sini di bawahnya 18 dikali 7. Kalau Anda menguasai Excel, satu saja di atas, langsung ditarik juga boleh, lebih cepat. Oke. 6 kali 10, 60, 5 kali 6, 30. Cari jumlah F, jumlah data, jumlah atau sigma F ini. Sigma F berarti sama dengan sum, atau kita jumlahkan 16 ditambah dan seterusnya. Oh, mohon maaf belum ada kurung. Saya ulangi lagi. Sama dengan sum buka kurung atau jumlah dari 16 tambah 18 ditambah 6 di blok saja kalau pakai Excel. Artinya dijumlahkan F-nya. Oke. 50. Berikutnya cari jumlah F X128 ditambah 126 ditambah ini dan seterusnya. Atau kalau pakai Excel kita tarik 344. Nah, kita masukkan ke rumus. X bar sama dengan sigma fx dibagi sigma f. Sigma f ini, sigma fx-nya ini 344. Sedangkan sigma f-nya yang di bawahnya yaitu 50. Oke. 344 dibagi 50, boleh pakai kalkulator kita mengerjakannya. Sama dengan 6,88. Jadi rataan hasil tes atau min dari hasil tes sama dengan 6,88. Ini kalau dari daftar distribusi frekuensi seperti ini atau data kelompok seperti ini. Kita masuk saja contoh yang keempat, andai kata datanya dalam bentuk interval. Misalnya seperti ini, ada nilai 8 sampai dengan 10, jumlah siswanya 13. 5 sampai dengan 7, 15. 2 sampai 4, 12. Jadi datanya seperti ini dalam bentuk interval.
Langkahnya seperti tadi, hanya bedanya kita baru nilai dalam bentuk interval. Kita cari X, X-nya nilai tengah. Oke, saya hapus dulu supaya lebih jelas. Data dari tabel pertama ini kita masukkan ke tabel perhitungan ini. Kita salin datanya ke tabel perhitungan. X ini, yang X ini merupakan nilai tengah. Nilai tengah itu sama dengan yang di atas ini. Ini, lihat interval ini. 8 ditambah 10 tutup kurung dibagi 2. Nah, 9. Jadi X itu nilai tengah interval ini. Oke, kita lihat contoh yang contoh satu lagi. Yang di sini berarti 5 ditambah 7 tutup kurung dibagi 2. Oke. Sekalian saja, nggak usah pelan-pelan. Yang ini 2 ditambah 4 dibagi 2. Oke. Cari jumlah F-nya ini. 13 tambah 15 tambah 12 ketemu 40. 9 ditambah tambah 3 dan seterusnya. Cari. Oke. Ini kemudian cari Fx. Fx ini F kali X. 13 dikali 9. Oke. Terus 15 dikali 6, 12 dan seterusnya. Kalau pakai Excel kita tarik. Kemudian cari jumlahnya. Cari jumlah Fx. Oke, ini jumlah Fx. Maka kita masukkan ke rumus. X bar sigma Fx dibagi sigma F. Sigma Fx-nya 243 ini. Sigma F-nya 40. 243 dibagi 40, 6,08. Jadi, rata-rata nilai ini atau min dari nilai sama dengan 6,08. Saya pikir cukup jelas. Agar lebih jelas, agar dapat lebih memahami, tonton berulang-ulang. Jangan lupa subscribe, share. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.